Konflik kekerasan komunal menyangkut agama dan etnis mewarnai masa transisi demokrasi di Indonesia. Sejumlah kekerasan komunal dalam skala kecil bahkan masih terjadi hingga saat ini. Selain merusak integritas bangsa, kekerasan komunal meninggalkan luka akibat konflik yang berkepanjangan. Salah satunya, konflik di Poso, Sulawesi Tengah yang berlangsung bertahun-tahun. Insight kali ini akan membahas mengenai penyebab kekerasan komunal di Indonesia bersama Dave McCrae, peneliti senior di Asia Institute di Universitas Melbourne, Australia. Insight kali ini berbicara bersama Dave McCrae. Beliau adalah peneliti senior dari Faculty of Arts, University of Melbourne. Nah, baru-baru ini Dave McCrae telah mempublikasikan bukunya dalam bahasa Indonesia, Poso, Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi. Buku yang ia tulis pada tahun 2013, kini sudah bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Dave, ya. Apa kabar? Baik. Bahasa Indonesianya luar biasa. Jadi kita akan bicara dalam bahasa Indonesia saja. Jadi bagaimana? Ini kan sebenarnya buku yang Anda tulis pada tahun 2013, sekarang akhirnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berarti kan ada signifikansinya khusus ya bagi kita masyarakat di Indonesia ini. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Bagaimana proses penulisan buku itu sendiri dan juga kenapa penting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya? Oke, proses penulisan buku sebenarnya butuh waktu lebih dari 10 tahun. Jadi saya mulai meneliti konflik Poso sekitar tahun 2001 saat konfliknya baru berlangsung 2 tahun ya waktu itu ya? 2 tahun lebih itu. Tapi dalam perkembangannya ternyata seperti judul buku, Poso menjadi daerah dengan konflik antar agama paling panjang di Indonesia. Nah, ini menjadi teka-teki sendiri bagi saya itu karena sebenarnya ada kecenderungan secara internasional bahwa konflik-konflik komunal skala besar kalau terjadi itu lebih sering terjadi pada masa awal transisi demokratisasi. Ya, kita pada saat itu pasca reformasi ya, tahun 98 ya, konfliknya mulai tahun 99. Kemudian bagaimana? Apa yang Anda lakukan pada saat itu sehingga tertarik? Karena akademisi kan waktu itu. Ya. Jadi ketika itu sebenarnya saya baru mulai program S3 dan rencana awal saya ingin melihat penulisan kembali sejarah Indonesia pasca Orde Baru itu. Namun sebelum mulai penelitiannya saya sempat datang ke Jakarta bincang-bincang dengan teman di sini dan tanya gimana kira-kira apakah ini yang paling tepat atau ada sesuatu yang lain yang sebenarnya penting tapi belum banyak diperhatikan orang itu. Dan ada teman di sini yang mengusulkan bagaimana kalau meneliti konflik Poso karena meskipun kekerasannya dahsyat ketika itu, kalau kita buka kembali media nasional pada saat puncak konflik di Poso sekitar pertengahan 2000, liputannya sangat minim. Itu bukan berita halaman depan di majalah mingguan, itu hampir tidak ada liputan pada saat puncak konfliknya berlangsung. Jadi saya tertarik sendiri untuk datang ke sana dan lebih memahami bagaimana konflik ini bisa terjadi dan bagaimana sampai itu tidak menjadi perhatian besar di tingkat nasional ketika itu. Nah, ya mungkin pada saat itu Indonesia baru saja menjadi demokrasi dan banyak isu-isu lain ya. Kalau tidak salah ada Timur Timur yang waktu itu dan kemudian juga banyak konflik-konflik lain seperti di Maluku dan lain sebagainya ya. Mungkin itu yang menyebabkan tidak menjadi bagian dari pemberitaan yang halaman depan gitu. Ya, di antaranya itu. Dan memang kalau kita buka kembali majalah misalnya Tempo, Gatra pada saat itu liputannya lebih banyak mengenai konflik Maluku pada saat itu karena ada 8 wilayah di Indonesia yang mengalami konflik kekerasan skala besar pada zaman itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Poso, dan Aceh, Papua, dan tim-tim sebelum merdeka itu. Nah,
Tapi dan di antara semua wilayah yang mengalami konflik komunal itu, para akademisi itu sudah mengidentifikasi apa yang dirasakan sebagai konteks yang memungkinkan kekerasan terjadi, di mana ada ketidakpastian dari proses demokratisasi dan desentralisasi di daerah-daerah di mana sumber daya negara itu penting bagi ekonomi lokal. Jadi di daerah-daerah seperti Poso itu bukan ibu kota Sulawesi Tengah, kota kecil, tidak ada banyak pekerjaan atau sumber daya selain pertanian, kecuali pekerjaan sebagai PNS atau kontrak dari pemerintah daerah setempat. Jadi penguasaan pemerintah daerah menjadi penting di sebuah daerah di mana ada tradisi persaingan antar jaringan patronasi berdasarkan identitas agama. Ditambah lagi sudah tidak jelas lagi bagaimana persaingan politik akan berlangsung. Dan dalam konteks itu kita lihat konflik-konflik terpicu di Ambon, di Poso, di Ternate, di Maluku Utara pada waktu yang hampir bersamaan ya, konflik horizontal ya kita sebutnya pada saat itu. Nah, Dave sendiri menulis ini berdasarkan apa, wawancara atau menyaksikan sendiri apa yang terjadi, karena ini memang kalau dikatakan panjang ini sejak tahun 98 sampai tahun 2007 ya, jadi hampir 10 tahun dan sampai sekarang sebenarnya masih kadang-kadang masih sedikit inilah sporadis ya kekerasan di situ. Bagaimana cara menulisnya dan berdasarkan apa, interview, saksi mata? Saya berkali-kali datang ke Poso untuk penelitian ini. Wawancara dengan masyarakat setempat, pelaku kekerasan, dengan aparat keamanan, dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi saya bahwa narasumber-narasumber itu ingin berbagi pengalaman kadang dengan waktu yang cukup panjang. Cuma dalam situasi konflik juga tentunya ada banyak versi yang bertolak belakang satu sama lain. Jadi juga harus dicarikan sumber-sumber informasi yang lain. Nah, itu termasuk dokumen-dokumen dari proses pengadilan di sana, termasuk pada tahun 2007 ketika proses pengadilan di Palu dan Poso mulai dipindahkan ke Jakarta, saya juga ikut langsung mengamati proses persidangan untuk kasus-kasus itu. Juga ada laporan pemerintah, video, pemberitaan media, banyak sumber yang perlu dibandingkan, dicocokkan satu sama lain untuk membangun narasi mengenai apa yang terjadi di situ. Jadi cukup komprehensif ya. Nah, kalau saya lihat ini betul-betul substansinya itu banyak sekali ya. Ini tidak ada masalah waktu itu meliput di sana, tidak ditanya-tanya lagi. Sempat ada ini, apalagi itu kan daerah yang dianggap konflik dan pasti keamanannya juga ini tidak. Ya, tentunya pasti ada pihak yang mencurigai kehadiran kehadiran saya untuk apalagi orang asing. Tapi mungkin saya beruntung selama ke Poso dan dalam pekerjaan lain untuk International Crisis Group. Ketika itu saya juga keliling ke banyak wilayah konflik lain di Indonesia. Saya tidak mengalami ancaman atau permusuhan dari masyarakat di sana yang signifikan itu, dan pengalaman saya mungkin ini sikap dari masyarakat Indonesia bahwa kalau kita datang dengan baik sering juga diterima. Apalagi dengan bahasa Indonesia yang baik itu biasanya cukup welcome. Oke, ini kan seperti kita ketahui kan cukup banyak ya konflik-konflik horizontal komunal yang terjadi pasca reformasi saat itu, ketika Indonesia mulai demokratisasi dan juga ada desentralisasi pada saat itu, semangat untuk inilah pilkada juga sudah mulai berjalan. Apa yang Anda lihat sebagai ini, kalau what, where, why, and how-nya, kenapa pada saat itu di Poso karakteristik yang membedakannya dari misalnya yang terjadi di wilayah Ambon dan Maluku, dan kenapa begitu lama, Dave? Ya, jadi
seperti tadi, di antara kebanyakan wilayah itu ada kesamaan konteks awal. Tadi yang agamanya juga ada Ya. yang di situ ada Islam sama ada Kristen, mungkin dengan jumlah proporsi yang relatif seimbang. Itu apalagi ditambah persaingan berdasarkan identitas agama, di mana sumber daya negara lebih penting bagi ekonomi lokal daripada daerah-daerah yang lain. Tapi itu tidak bisa menjelaskan seperti pertanyaan Mbak Desi tadi itu kenapa dinamika konflik di banyak wilayah di Indonesia itu sangat berbeda. Itu. Nah, dan Poso lagi kan orang kan merasa Poso sebelum kejadian itu kan di mana ya Poso itu? Memang betul, dan bahkan setelah kejadiannya kalau saya ngobrol dengan banyak orang di Jakarta masih banyak yang belum dengar Poso di mana itu, apalagi di Australia itu. Nah, untuk memahami itu lama-kelamaan saya melihat kuncinya ada pada pola organisasi yang ada di balik kekerasan itu. Jadi ketika ada peristiwa konflik besar di daerah yang sebelumnya tidak mengalami kekerasan yang signifikan selama puluhan tahun sebelumnya, dan bahkan pada saat itu meskipun ada kekerasan intensitas perang sipil di Poso, di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah pun di Palu, masyarakat Kristen dan Muslim itu tidak mengalami masalah signifikan. Maka mulai ditanyakan, ini apakah seluruh masyarakat yang membunuh seluruh masyarakat yang lain atau sebagian dari masyarakatnya itu, dan akhirnya saya menemukan bahwa di inti kekerasan itu hanya dibutuhkan beberapa lusin orang saja untuk memulai sebuah peristiwa kekerasan dan menggerakkannya selama bertahun-tahun, asal mereka dapat dukungan dari masyarakat lebih luas. Jadi ada provokatornya lah istilahnya, atau mereka yang menggalang lah semua gerakan ini. Tapi siapa mereka dan kenapa bisa? Jadi mereka datang dengan berbagai kepentingan. Jadi pada awal peristiwanya itu saya kira persaingan politik itu masih kental di Poso. Tapi dengan jalannya waktu, saya lihat motivasi politik itu berkurang, dan motivasi mereka lebih disebabkan pengalaman selama konflik. Jadi mungkin mereka mengalami kerugian sendiri, atau mereka merasa disalahkan oleh masyarakat beragama berbeda, atau ada saudaranya yang meninggal, dan itu menjadi motivasi tersendiri untuk ikut terlibat sebagai kombatan inti. Dan pola yang terjadi pada awal konfliknya, ketika yang terjadi itu hanya kerusuhan, kerusuhan kota yang jumlah korban tewasnya masih sedikit sekali, mungkin perbedaan antara kombatan inti dengan masyarakat luas dalam perannya itu tidak begitu besar. Peristiwa kerusuhan itu tidak butuh persiapan yang panjang, tidak ada pembunuhan umumnya yang terjadi di peristiwa itu. Namun ketika terjadi eskalasi kekerasan pada pertengahan tahun 2000, ada sekelompok orang di antara masyarakat Kristen yang sempat berlatih selama beberapa minggu dan kemudian mendorong eskalasi sampai pembunuhan yang meluas. Nah, dengan jumlah yang jauh lebih banyak juga. Sampai ratusan orang itu. Nah, kalau kita lihat tahap itu ketika eskalasinya terjadi sampai pembunuhan yang meluas, beberapa di antara orang-orang yang terlibat, saya rasa itu sudah orang yang punya status sosial lebih tinggi, tapi mungkin bukan paling tinggi di masyarakat ketika itu. Namun mereka bisa memimpin gerakannya karena ada perasaan yang lebih luas di antara masyarakat ketika itu, bahwa mereka merasa terancam, mereka merasa marah dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, sehingga ketika ada yang ingin memicu peristiwa itu, mereka lebih mudah termobilisasi. Jadi untuk keikutsertaan masyarakat, saya lihat dua faktor yang penting. Mereka merasa terancam, tapi merasa kalau mereka ikut dalam bentrokan ada kemungkinan untuk menang. Karena umumnya kalau merasa tidak mungkin menang, lebih banyak orang akan mengungsi daripada terlibat. Tapi di sisi lain, masyarakat luas tidak sepenuhnya punya pilihan. Karena kalau kelompok inti itu sudah memicu sebuah peristiwa kekerasan, itu sebenarnya membahayakan masyarakat luas dari pihak mereka juga.
Karena bagaimanapun pihak lawan akan melihat bukan hanya kombatan inti yang bertanggung jawab atas peristiwa itu, tapi akan menganggap keseluruhan masyarakat Kristen itu bertanggung jawab. Jadi itu mempertajam pilihan dari masyarakat umum. Mereka sulit bersikap netral, mereka harus bergabung atau mengungsi umumnya. Ya, apalagi kalau sudah dipisahkan dalam identitas ya, ada pihak Kristen dan pihak Islam. Nah, Dave sendiri melihat ini kan cukup panjang, jadi kan berarti ada semacam evolusi ya yang terjadi. Pada saat mana misalnya pemicunya itu untuk pertama kepentingan politik lah istilahnya atau pengambilan kekuasaan dari mungkin orang-orang yang tertentu mungkin dengan adanya demokrasi dan kesempatan ya untuk mendapat kekuasaan itu, dan kemudian akhirnya menjadi lebih ke identitas dan agama, di mana kalau kita lihat terakhir kan juga ada pihak-pihak luar yang masuk ya. Pada saat itu mungkin dari jemaah Islamiyah yang kelompok-kelompok yang radikal Islam yang lain juga masuk ke laskar jihad dan lain sebagainya itu kan. Ya, saya lihat ada 4 fase dalam konflik Poso yang berbeda atau 4 tahap. Yang pertama itu kerusuhan kota tahun 98 dan April 2000. Nah, itu apalagi masih aktor-aktornya masih lokal, nuansa politiknya masih kental, dan apalagi perbedaan peran antara kelompok inti dan masyarakat umum itu masih belum terlalu mencolok. Kemudian fase kedua itu fase pembunuhan yang meluas, ketika dari sebagian masyarakat Kristen ada persiapan itu untuk pembunuhan yang lebih besar. Dan itu apalagi sepertinya tidak diduga sebelumnya oleh masyarakat Muslim, bahwa sepertinya diduga baik masyarakat Muslim dan Kristen setempat bahwa akan ada peristiwa lanjutan, tapi tak terduga bahwa akan ada eskalasi kekerasan seperti itu. Jadi apalagi peristiwa itu berlangsung 2 minggu dan seperti tadi ada ratusan orang yang tewas. Fase ketiga, peristiwa itu menimbulkan keinginan untuk balas dendam di masyarakat lokal dan juga menarik perhatian jaringan-jaringan jihadi seperti tadi disebutkan, terutama Laskar Jihad dan Darul Islam dan sempalannya. Kalau Laskar Jihad itu datangnya belakangan. Mereka masuk ke Poso, mulai melatih pemuda-pemuda lokal dan mulai menyiapkan pembalasan. Nah, selama hampir 2 tahun setelah itu ada konflik 2 arah itu. Jadi apalagi ada peristiwa bentrokan massa yang besar, apalagi selama fase itu mungkin 100 orang lebih, 150-an orang yang meninggal dalam berbagai peristiwa. Dan lama-kelamaan dengan dukungan dan sumber daya yang dibawa oleh kelompok mujahidin luar itu, masyarakat Muslim setempat membangun keunggulan militer sampai mereka bisa hampir semaunya menghancurkan benteng-benteng pertahanan masyarakat Kristen. Nah, di akhir fase itu sekitar Desember 2001, sudah ada proses perdamaian Melino yang dijajaki oleh pemerintah pusat, oleh Yusuf Kala dan SBY. Wapres Yusuf Kala pada saat itu. Nah, itu sebenarnya memberi jalan keluar bagi masyarakat yang sudah mulai capek dengan konflik itu. Jadi kalau mereka tidak ingin terlibat lagi, mereka bisa komit pada proses itu. Jadi ketika bahkan masyarakat Muslim yang sebenarnya pihaknya sudah unggul secara militer merasa tidak dapat keuntungan apapun dari konflik yang masih berlangsung. Jadi mereka mulai menarik diri dari kekerasan. Tapi kelompok kombatan inti, mujahidin luar dan pemuda-pemuda lokal yang bergabung dengannya belum tertarik untuk menghentikan kekerasan dan melanjutkan fase keempat, kekerasan sporadis selama 5 tahun. Itu dan sampai sekarang juga masih ada ya percikan-percikan itu. Tapi Davis, saya ingin menanyakan mengenai peran pemerintah kan dalam hal ini ya. Kenapa? Apakah salah satu dari kenapa berlangsungnya begitu lama karena kurangnya kehadiran pemerintah dan aparat keamanan dan lain sebagainya. Anda melihat untuk menyelesaikan konflik di Poso, karena setelah masuk misalnya dengan Malino dan Yusuf Kala pada saat itu ternyata cukup sukses kan dalam menyelesaikan konflik di sana. Ya, saya rasa
ada kecenderungan umum bahwa pemerintah pusat dan aparat keamanan lalai dalam menenangi konflik Poso itu. Nah, misalnya pada peristiwa Mei Juni 2000 di mana ratusan masyarakat Muslim tewas, itu peristiwa itu sudah berlangsung hampir 2 minggu sebelum ada upaya serius dari pemerintah untuk menghentikannya dengan jumlah aparat keamanan yang lebih banyak yang dikirim ke sana. Nah, saya lihat ada beberapa faktor di balik kelalaian pemerintah sepanjang konflik Poso. Salah satunya, seperti tadi, konflik Poso itu daerah terpencil. Jadi biaya politik untuk elit nasional di Jakarta itu tidak besar kalau konflik itu tetap terjadi. Jadi mereka cenderung intervensi jika ada perasaan krisis yang ditimbulkan oleh peristiwa konflik yang terjadi di Poso, tapi setelah perasaan krisis itu lewat, perhatian mereka juga bergeser lagi ke daerah yang lain. Tapi ini masih bisa dikaitkan kembali dengan pola organisasi di balik kekerasan. Ada fenomena umum bukan hanya di Indonesia, tapi akademisi di negara lain juga mengidentifikasi bahwa negara bisa salah mengidentifikasi pola kekerasan yang terjadi, salah menghitung upaya dan biaya yang dibutuhkan untuk menghentikan serangannya. Karena dengan mobilisasi massa yang terjadi, negara mungkin kurang memahami atau kurang mengetahui ketika itu bahwa jika mereka berhadapan langsung dengan kombatan inti dan menangkapnya, itu bisa segera mengakhiri peristiwa kekerasannya. Dan kita lihat itu beberapa kali. Pada akhir peristiwa Mei Juni 2000, ketika aparat keamanan intervensi dan membubarkan posko kelompok Kristen ketika itu, tidak ada perlawanan sama sekali. Pada tahun 2007, ketika ada 2 kali penggerebekan polisi terhadap pusat kegiatan gerakan jihadi di Poso, mereka tidak bisa bertahan sampai 1 hari pun. Dan itu menghentikan kekerasan mematikan selama 5 tahun setelah itu. Hanya ada 1 serangan mematikan selama 5 tahun setelahnya. Itu jadi ada 2 faktor itu. Sebenarnya perhatian negara pada Poso itu kecil, dan mereka karena tidak memahami pola organisasi di balik kekerasan, negara juga salah menghitung biaya dan upaya yang dibutuhkan untuk menghentikan kekerasan. Ya, yang menarik lagi mengenai konflik di Poso ini tidak menyebar luar. Jadi misalnya kalau motivasinya ya memang masalah agama dan lain sebagainya kan, biasanya kan mungkin ada ya dukungan dari pihak luar yang merasa bahwa wah kita harus ikut membela misalnya, apalagi kalau sudah menyuarakan ini atas nama agama, karena kita melihat kan di situ ada kehadiran dari Laskar Jihad dan dari Darul Islam. Itu kenapa tidak menyebar? Ini memang salah satu teka-teki utama dari konflik Poso, karena memang dilihat sepintas itu ganjil bahwa ada kekerasan dengan intensitas perang sipil, tapi itu hanya di salah satu dari 500 kabupaten, 500 lebih kabupaten yang ada di Indonesia. Itu. Nah, bagi saya itu terkait lagi dengan peran kombatan inti itu, bahwa kalau kita memetakan peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi pada puncak konfliknya, itu cenderung terjadi setelah anggota dari kelompok inti tiba di setiap desa dan merekrut masyarakat setempat, dan peristiwa-peristiwa mematikan terjadi setelah itu. Jadi kita bisa melacak pergerakan kelompok inti itu, dan dengan itu juga melacak penyebaran kekerasan. Beda misalnya seandainya mekanisme penyebaran kekerasannya itu seperti penyakit, ada penularan atau itu, mungkin itu mendadak akan terjadi di wilayah ini atau wilayah itu, tapi itu pola penyebarannya tidak seperti itu. Dan bahkan ketika misalnya ada pengeboman di Palu, penembakan di Palu, ibu kota yang waktu tempuhnya dari Poso sekitar 5 jam, itu tetap ada kaitan dengan pelaku-pelaku dari Poso, atau minimal satu jaringan dengan jaringan yang sudah ada di Poso. Jadi itu barangkali yang membatasi
penyebaran kekerasan, bahwa peran kelompok inti itu sangat menentukan dalam terjadinya kekerasan mematikan di Poso. Bisa terjadi kembali, Anda melihat, Dave? Saya lihat konflik skala besar seperti di Poso, Maluku dan Maluku Utara terjadi dalam konteks spesifik pada awal masa transisi, dan konteks itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak relevan lagi. Ya, dan apalagi di satu sisi kalau kita mengatakan bahwa hanya butuh lusinan orang, beberapa lusinan orang untuk memulai dan menggerakkan sebuah peristiwa skala besar dengan pembunuhan yang meluas, itu pasti menimbulkan kekhawatiran apa tidak bisa terjadi lagi. Tapi peran masyarakat setempat juga sangat penting dalam hal ini. Dan ini terlihat saya kira pada peristiwa-peristiwa pasca 2011-2012 ketika gerakan jihadi itu masuk kembali ke Poso setelah pembubaran kamp pelatihan di Aceh. Nah, dengan masuknya mereka kembali, tentunya ada peristiwa-peristiwa sporadis, ada lagi penembakan, pembunuhan, juga penculikan dan pembunuhan beberapa warga setempat. Tapi karena tidak ada mobilisasi massa untuk mendukungnya, maka skala insiden kekerasan itu terbatas pada insiden-insiden sporadis, dan lama-kelamaan aparat keamanan juga bisa mengidentifikasi siapa semua kelompok itu dan kemudian lama-lama melumpuhkannya. Gitu. Jadi dengan konteks yang berbeda, harusnya lebih sulit bagi masyarakat setempat untuk mendukung kelompok kecil seperti itu, dan negara pun punya kekuatan yang jauh lebih memadai untuk menenangi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Iya, dan juga kalau kita ingat pada tahun 9/11 ya, itu 2001 ya. Ya, betul. Ada mungkin juga keinginan untuk mengamankan negara ya dari misalnya kelompok-kelompok radikal dan juga teroris ini. Saya ingat ya, jadi kalau apalagi kalau bicara mengenai Jemaah Islamiyah, mengenai kelompok, jadi negara juga tampaknya lebih fokus ya untuk mengamankan daerah-daerah di mana apalagi Poso katanya dijadikan tempat pelatihan dan lain sebagainya. Nah, Dave, kita sudah berdemokrasi sekarang hampir 18 tahun ya. Anda sendiri melihat dan mengikuti peran agama, peran dan kemungkinan konflik horizontal ya, yang terjadi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat proses demokrasi itu sendiri berjalan di Indonesia, khususnya dengan ya pluralisme itu tentu saja banyak positifnya, tapi bisa juga membuat pemicu-pemicu friksi, baik itu antar suku atau antar agama dan lain sebagainya. Bagaimana? Saya kira kita harus lihat demokrasi di Indonesia dari dua sisi. Di satu sisi, transisi demokrasi itu sudah jalan secara cukup menyeluruh. Jadi ada lembaga-lembaga demokrasi baru, sistem pemilihan presiden segala sudah dirubah, undang-undang dasar itu sudah direvisi dalam proses panjang itu. Nah, itu berarti Indonesia sudah melewati proses awal yang lebih rentan terhadap kekerasan skala besar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara. Mungkin termasuk di Myanmar sekarang, kita juga lihat peningkatan kekerasan pada masa awal demokratisasi. Di sisi lain, ada beberapa masalah dalam demokrasi Indonesia yang selama ini tidak ditangani dengan baik. Di antaranya korupsi dalam pengadilan, peradilan dan lembaga penegak hukum, ketimpangan, kemiskinan dan dan mungkin proses reformasi militer yang belum selesai. Di antaranya juga saya rasa insiden-insiden kekerasan terkait intoleransi agama itu belum ditangani dengan baik oleh negara. Nah, jumlahnya, apalagi jumlah peristiwa yang mematikan itu tidak sebanding dengan tahun-tahun pertama demokratisasi sampai sekitar 2003 atau 2005. Tapi ini menjadi hal yang positif maupun negatif. Positif karena tentunya kita tidak menginginkan adanya peristiwa-peristiwa mematikan, tapi bisa negatif karena itu juga tidak mendapat perhatian penuh dari negara. Ada banyak peristiwa-peristiwa konflik lokal yang terlalu besar untuk ditangani oleh aparat tingkat lokal, tapi terlalu kecil untuk mendapat perhatian terus-menerus dari pemerintah pusat. Jadi saya kira itu ikut mendorong terjadinya
kekerasan terhadap kalangan minoritas seperti Ahmadiyah dan lain-lain, sengketa tanah skala kecil di tingkat lokal yang mungkin menyebabkan 2 atau 3 korban tewas, itu bisa terus terjadi tanpa upaya penanganan yang serius dari negara. Jadi ini memang tetap menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Tapi secara keseluruhan demokrasi Indonesia sudah lebih mature, lebih dewasa, sudah mulai stabil. Tapi kita sekarang juga ada dalam ujian ini, Dave, apalagi dengan kita pilkada serentak ini, khususnya yang terjadi di Jakarta dengan pilihan gubernur yang memicu banyak kontroversi. Kita juga melihat ada sentimen-sentimen primordial, etnis dan agama yang timbul, dan ada ya semacam pergerakan yang memang pemerintah mau tidak mau kan harus lebih banyak memperhatikan. Anda sendiri bagaimana melihat, apa kira-kira, apakah Indonesia diambang misalnya kebahayaan yang akan terjadi bila masalah agama ini misalnya meluap kembali? Bagaimana Anda melihat? Ya, bagaimanapun saya kira apa yang terjadi di Jakarta terkait Basuki Cahayapurnama itu masalah yang serius, yang menggambarkan perpecahan yang masih ada dalam masyarakat terkait baik masalah ras maupun agama. Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang misalnya Indonesia diambang konflik kekerasan skala besar berdasarkan itu, tapi saya lebih melihatnya ini bagaimanapun menyangkut status orang Indonesia sebagai warga negara penuh. Itu ketika ada kalangan tertentu yang tentunya merasa kalau misalnya berdasarkan identitas etnisnya atau agamanya akan dilawan sebagai pemimpin, pasti tidak akan merasa sebagai warga negara penuh. Nah, saya kira yang menarik dari kasus di Jakarta ini, kalau kita lihat survei yang dilakukan, misalnya Saiful Mujani Research dan Consulting, yang sempat menanyakan, menurut Anda, apakah pernyataan Ahok itu merupakan penistaan? Dan ada 45% yang menjawab, ya saya setuju itu penistaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda tahu persis apa yang dikatakan Ahok tentang Al-Ma'idah 51? Hanya 11% yang tahu. Jadi di situ kita bisa lihat peran dari elit politik dan elit masyarakat sipil termasuk organisasi agama. Dan saya kira satu hal yang mencolok dari peristiwa di Jakarta itu sangat sedikit tokoh-tokoh politik atau tokoh ormas seperti misalnya NU dan Muhammadiyah yang secara gamblang mengatakan ini bukan kasus penistaan. Tidak ada apanya pada pernyataan Ahok. Apalagi video yang disebarkan itu termanipulasi, ada kata yang dihapus dari itu. Mungkin jadi kalau edit lah kata-kata. Jadi kalau seandainya ada pernyataan itu dari tokoh-tokoh elit, mungkin dari calon-calon lain di pilkada juga pada awalnya bahwa kita jangan fokus pada pernyataan ini, tapi ayo kita fokus pada persaingan politik berdasarkan isu-isu yang bermutu seperti kebijakan dan lain sebagainya. Selisih antara orang yang tahu pernyataannya Ahok persisnya apa dan masyarakat yang menganggap itu sebagai penistaan tidak akan menyebar seperti yang terjadi. Jadi ada kesempatan bagi elit politik, elit masyarakat sipil untuk menjaga menjaga pluralisme itu saya kira, tapi itu tidak dimanfaatkan dengan berbagai alasan. Dan kita lihat demo 4/11 misalnya 12 yang sangat damai, tapi dengan jumlah yang masif, begitu banyak yang turun, dan bahkan banyak dari luar kota dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, endgame-nya menurut Anda itu seperti apa, dan bagaimana Anda melihat peran politik dan peran agama dalam sebuah negara berdemokrasi di Indonesia ini, dengan yang memang cukup unik sebenarnya. Kita punya Pancasila, tapi kita juga
mayoritas saya kira agamanya ada kalangan yang bagaimanapun dalam situasi apapun akan menentang seorang keturunan Tionghoa atau seorang non-Muslim menjadi gubernur Jakarta. Dan ada akademisi di Australia, Nadisha Hossain itu yang melacak kampanye anti Ahok berdasarkan agama dan ras, bukan hanya pada pilkada tahun ini, tahun depan, tapi juga pada pilkada 2012. Tapi yang menarik, selama ini itu tidak mendapat dukungan dari mainstream. Dan sepanjang itu tidak mendapat dukungan dari mainstream, mereka tidak berdaya. Mereka hanya kelompok kecil yang bahkan tidak dianggap tidak mendapat dukungan apapun dari masyarakat luas. Cuma mendadak dengan kepentingan politik yang bisa dilayani dengan berkembangnya gerakan anti Ahok ini, masyarakat mainstream mulai bergabung pada demonstrasi-demonstrasi dengan tokoh ormas yang sebelumnya dianggap tokoh yang tidak signifikan. Jadi tanda tanyanya ke depan itu apakah mainstream akan tetap mendukung atau dengan melihat kepentingan politik dan kepentingan kelompok yang ada pada demo-demo itu justru akan lama-lama menjauh dari demo-demo itu. Apalagi kalau sidang penistaan yang sedang terjadi bisa berlangsung seperti seharusnya, dan kita bisa melihat secara jernih apakah pernyataan Ahok itu bisa dikategorikan sebagai penistaan, yang saya bisa mengatakan jelas bukan. Dan kalau kita lihat pernyataan Kapolri pun, bahkan sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka, sudah terlihat bahwa aparat keamanan pun menganggap itu bukan penistaan, tapi mungkin karena tekanan dari kepentingan politik dan kelompok itu dibawa ke ranah itu. Iya, karena ini sekarang sudah masalahnya kan masalah nasional, kan bukan lagi hanya sebatas pemilihan gubernur di Jakarta. Bahkan mungkin ada kekhawatiran bahwa ini NKRI terancam dan lain sebagainya. Anda sendiri melihat sebagai akademisi, sebagai orang luar yang mengamati Indonesia, perlu what is the worst case, atau perlu dikhawatirkan, atau menurut Anda bagaimana sebaiknya jalan keluar? Karena kita sudah tidak bicara mengenai fakta kembali ya. Buktinya kan tadi banyak yang sebenarnya tidak terlalu paham mengenai apa kasusnya itu sendiri, tapi lebih ke sentimen, kan, lebih ke emosi, lebih ke hal-hal yang sifatnya sangat sensitif. Saya kira ini menjadi kemunduran besar kalau misalnya latar belakang etnis dan latar belakang agama menjadi faktor yang menentukan dalam persaingan politik di Indonesia. Jadi itu barangkali yang perlu dijaga pada kasus ini. Nah, kita akan lihat perkembangannya ke depan, itu sebagiannya peradilannya berlangsung secara fair, apakah kasus ini menjadi faktor utama dalam pilkada Jakarta nanti. Kalau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, memang itu menjadi langkah mundur besar. Tapi ini kan bisa win-win, tapi bisa lose-lose juga, kan? Kalau misalnya merasa bahwa harus menenangkan, mengamankan situasi, mungkin ada yang harus dikorbankan istilahnya. Ini juga mungkin demokrasinya ini agak memang sedang dites ya. Betul, dan saya kira betul kalau sedang itu. Jadi dengan apa yang terjadi selama 2 bulan terakhir ini lebih sulit untuk kembali kepada keadaan semula. Tapi saya rasa tidak mustahil. Kita tetap bisa melihat bahwa hanya 11% masyarakat yang mengetahui persis apa yang terjadi dengan pernyataan itu. Jadi masih terbuka kesempatan untuk elit-elit politik, masyarakat sipil dan lain sebagainya untuk menjelaskan kasusnya kepada masyarakat luas. Tinggal kita lihat bagaimana. Tapi biasanya kalau sudah bicara mengenai hal-hal yang sensitif, emosi itu agak sulit ya, karena ini kita lihat juga sebenarnya fenomena di dunia ya sekarang.
kita melihat begitu banyak emosi, sentimen, pandangan, opini, dan juga identitas, apakah itu ras ataupun agama, itu semakin mencuat. Dave, apakah ini karena memang dimungkinkan dengan semakin banyaknya demokrasi, negara-negara demokratis di Indonesia? Apakah ini salah satu dari sisi gelap atau dari sisi negatifnya dari demokrasi lah istilahnya? Kita lihat seperti Brexit di Inggris, pemilihan Trump di Amerika Serikat, kemudian di European Union, ya Uni Eropa juga sentimen, dan tentu saja di Australia kita lihat ada sudah mulai. Saya lebih melihatnya bukan sebagai efek samping dari demokrasi atau hasil dari demokrasi, tapi bahwa dalam rejim politik manapun intoleransi dan gesekan antar kelompok itu ada. Cuma wujudnya beda dalam sistem politik yang berbeda. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap minoritas dan mungkin sentimen Islamofobia juga semakin meningkat. Tapi ini akan mewarnai masa depan dunia ke depan, di mana gesekan-gesekan horizontal itu, komunal itu akan menjadi sesuatu yang mewarnai kehidupan. Saya kira gesekan selalu akan ada, tapi masih terbuka kemungkinan untuk pemerintah untuk menenanginya. Jadi dan ini kembali kepada apakah lembaga-lembaga negara jalan sebagaimana mestinya. Misalnya kita lihat di Australia beberapa tahun belakangan ini ada kalangan yang mungkin tidak beda jauh dengan di Amerika, yang dengan mungkin diantaranya alasan kekecewaan ekonomi, merasa terancam oleh kaum migran itu khususnya kaum migran dari kalangan Muslim itu, sehingga di beberapa daerah ada kampanye anti pembangunan masjid. Namun dan itu timbul dalam ada bentrokan antara gerakan pendemo anti masjid dengan yang pro pembangunan masjid. Pro dalam hal ini maksudnya bukan masyarakat Muslim Australia, tapi masyarakat yang mendukung pluralisme. Nah, di situ peran pemerintah baik untuk menjaga demo tandingan itu supaya kekerasannya tidak membesar, tapi juga untuk memutuskan izin pembangunan tempat ibadah bukan berdasarkan sentimen massa, tapi berdasarkan undang-undang. Dan yang kita lihat, masjid-masjid itu akhirnya tetap dibangun, karena itu sesuai dengan undang-undang yang ada. Sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan semangat pluralisme dari negara itu. Ya, dan saya kira lama kelamaan itu isunya lewat dan tidak laku lagi. Jadi jika pemerintah bisa mengelolanya sesuai undang-undang yang berlaku di negara itu yang mendukung pluralisme. Jadi itu menjadi tantangan bagi setiap negara demokrasi, dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sudah ditangani dan tidak perlu menjadi perhatian lagi. Karena selalu ada kemungkinan, selalu ada kaum-kaum pinggiran yang ingin menghembuskan isu itu. Jadi tinggal kita harus menenanginya dengan baik. Tapi peran pemerintah dalam hal ini, apalagi dalam mengelola keamanan, dalam mengatur aparat, baik itu polisi dan militernya. Anda sendiri melihat apa yang harus dilakukan, karena ya mau tidak mau, walaupun kalau kita lihat misalnya Indonesia zaman Orde Baru itu kan peran militer itu kan jauh lebih kuat ya, tapi justru dalam hal-hal di mana demokrasi membuka ruang-ruang untuk orang berbeda pendapat, berbeda sentimen dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat khususnya di Indonesia ini penggunaan aparat ini, tapi tanpa mengesampingkan atau mengurangi dari esensi demokrasi itu sendiri. Kita lihat misalnya di Amerika Serikat kan, karena harus misalnya memerangi teror sehingga hak-hak manusia, hak-hak sipil itu justru berkurang. Saya kira selalu ada
dilema atau perimbangan yang harus dijaga antara keamanan dan juga kebebasan individu dan kebebasan berekspresi, ya. Ya, tapi itu sudah diatur umumnya dalam undang-undang dan selalu ada kecenderungan juga untuk mengatakan kebebasan menjadi sumber masalah, sementara yang sebenarnya jika ada penegakan hukum sesuai dengan kebebasan yang ada, itu sudah bisa menenangi masalah yang ada. Dan justru kita lihat ketika ada penenangan yang tegas dari aparat keamanan terhadap tindakan yang melanggar hukum pada awalnya, itu bisa sangat efektif untuk mencegah perkembangan peristiwa-peristiwa itu sebelum korban tewas jatuh. Itu dan setelah peristiwa kekerasannya telah terjadi, itu menjadi jauh lebih sulit untuk ditangani. Nah, tantangannya dalam sistem politik manapun, ada kecenderungan saya kira bukan hanya di Indonesia, di Australia, di banyak sistem politik sekarang, di mana dukungan untuk partai-partai besar itu mulai berkurang. Jadi di Indonesia makin lama makin banyak partai yang suaranya hampir sama. Di Australia suara dari 2 partai besar mulai lari ke partai-partai kecil. Nah, tentunya partai-partai besar itu di negara seperti Australia gelisah dengan larinya suara ke partai-partai kecil yang sebagiannya bisa dikatakan partai yang rasis. Nah, itu dan semakin muncul sekarang, apalagi Eropa juga yang kita sebut sayap kanan itu kan, yang alt-right dan mereka biasanya lebih tidak toleran, mereka tidak suka pendatang, mereka tidak suka yang berbeda lah dari mereka ini. Ini kan yang timbul di Amerika Serikat, yang sekarang sudah menjadi bagian dari administrasi Trump nanti ke depannya. Nah, Dave, yang sekarang menjadi lebih sering mewarnai, kalau dulu kan ada perang dingin kan, komunis, yang komunis blok sama yang kapitalis blok, dan kita di Indonesia yang non blok ya. Sekarang lebih ke identitas lewat agama, termasuk di Indonesia juga ya. Ada kalau di Amerika yang mencuat misalnya pernyataan Donald Trump mengenai melarang Muslim misalnya masuk ke Amerika Serikat atau melakukan registrasi dan lain sebagainya. Kita juga lihat ada konflik terus-menerus di Timur Tengah dan juga mungkin di Australia, Islamofobia, di Eropa juga Islamofobia akibat kasus pengungsi dari Syria dan juga para pendatang dari utara Afrika yang kebanyakan adalah orang Muslim. Ini akan, mudah-mudahan tidak ya, terjadi semacam clash of civilizations berdasarkan agama. Saya tidak sepesimis itu, apalagi Samuel Huntington yang mengatakan clash of civilizations. Memang ada banyak gejala-gejala negatif seperti yang Mbak Desi sampaikan itu. Tapi di sisi lain juga negara-negara seperti Australia dan Amerika itu penduduknya makin majemuk. Itu di London misalnya kita lihat wali kotanya beragama Islam, di masyarakat yang bukan mayoritas Islam. Di Australia kita pada pemerintahan sebelumnya punya menteri beragama Islam, dan sekarang ada beberapa anggota parlemen yang beragama Islam atau yang lain yang bukan mayoritas di Australia. Jadi saya lihat itu bukan sesuatu yang alamiah pada masyarakat bahwa akan ada pertentangan antar agama. Itu sesuatu yang bisa dikelola jika dikelola dengan baik. Tapi kecuali kalau dipicu dari atas kan? Ya, dan resikonya selalu ada. Tapi saya bagaimanapun tetap optimis bahwa kebanyakan masyarakat itu akan terbuka pada pluralisme asal ada interaksi dengan kelompok lain. Jadi misalnya jika belum pernah interaksi dengan masyarakat dari kelompok yang berbeda agama, itu mungkin akan ada banyak persangka atau ketidaktahuan mengenai mereka. Tapi kalau misalnya lama-lama duduk satu sekolah dengan mereka, satu kantor, itu dengan pergerakan penduduk yang makin banyak, entah ini terlalu optimis atau tidak, tapi saya kira itu dapat ikut mendukung pluralisme, bahwa lama-kelama masyarakat bisa tahu bahwa kelompok yang berbeda itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi lebih
efektif bagi masyarakat untuk menangkal upaya manipulasi dari elit-elit. Iya, jadi Anda masih optimis demokrasi akan terus berjalan? Masih sangat. Karena sekarang optimis, mungkin dianggap bahwa wah, ini lebih ke ya bagi mereka yang mungkin berpendidikan atau sentimen liberal. Ini kita lihat di Amerika Serikat, di mana mereka sudah kekurangan kepercayaan kepada intelektual, kepada pers, ya, kepada polling dan lain sebagainya, kepada elit institusi, justru kepada pilar-pilar yang kita sebut pilar demokrasi itu. Kepercayaan itu semakin kelihatan berkurang kan? Oh, tentunya, dan apalagi itu tantangan berikutnya bagi demokrasi, saya kira, untuk bagaimana kita bisa merangkul kembali kalangan-kalangan yang merasa tersisihkan dari mainstream, dan juga apalagi untuk penyebaran informasi yang akurat. Itu bahwa sekarang dengan sosial media menambah ada begitu banyak sumber informasi. Mungkin kita belum menemukan jalan keluarnya seperti apa, tapi bagaimanapun demokrasi sudah bertahan lama, dan saya optimis itu ini cuma tantangan berikutnya untuk sistem demokrasi yang terbuka. Baiklah Dave, kalau Anda optimis, kita juga optimis ya. Karena selebihnya kita ya agak sulit ya membayangkan kalau misalnya semua ya negara-negara sudah mulai menutup diri untuk berdasarkan nativism ya, atau dengan sentimen-sentimen primordial yang akhirnya memisah-misahkan kita. Tentu tidak bagus untuk bukan saja negara kita tapi seluruh ya, dan yang bisa mendorong optimisme juga itu yang kita lihat itu kemunduran kualitas demokrasi di beberapa negara. Baik, Dave, menulis buku lagi? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan menulis buku tentang Indonesia tentu kan? Ya, tentang Indonesia saya rasa. Mungkin saat ini saya sedang tertarik untuk menulis mengenai politik luar negeri Indonesia. Jadi dalam beberapa tahun ke depan mudah-mudahan ada bukunya juga. Iya, terima kasih banyak, dan kita tunggu karena akan merupakan referensi yang sangat bagus ya, sangat menarik bagi kita di Indonesia. Sekali lagi, Dave. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.